Mari kita ulangi kemarin janji Allah kepada kita sekalian. Pada janji pertama yaitu menambah petunjuk kepada kita sehingga bertambah baik ibadah dan sebagainya, oleh karena bertambah iman ya. Sekarang janji ayat kedua di dalam surah Maryam ini betul-betul janji yang kita harapkan saat ini ya. Saat ini yang kita harapkan, karena kita sudah katakanlah sembahyang itu sudah rutin sudah meningkat ya. Kalau sembahyang tahajud itu sudah selalu diusahakan sampai 11 rakaat, kecuali karena terlambat atau sebagainya. Kalau membaca Quran itu mungkin sudah hafal surah Al-Qiyamah, sudah hafal surah Al-Muluk, sudah hafal surah Al-Hadid ya. Maka kita harapkan betul-betul Allah memberikan saat ini kepada kita rasa kasih sayang ya, yang akan menggerakkan segala upaya kita untuk sama-sama masuk surga ya. Sama-sama terhindar dari api neraka. Ini yang dimaksud di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, berbagai amal soleh, saya ja'al, maka aku akan jadikan lahumur rahman, bagi mereka Ar-Rahman yang maha pengasih, Tuhan yang maha pengasih, menjadikan di dalam hati kita wuddah, rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang bukan sembarangan. Kasih sayang dalam rangka mengobarkan keinginan, kemauan kita untuk agar anak kita, istri kita, teman-teman kita, sahabat kita, jamaah kita dalam satu pergaulan, mudah-mudahan semuanya masuk surga ya. Itu semangat itu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bedanya dengan yang pertama, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayahdihim, cepat, itu agak lebih cepat dibandingkan ini, lama, karena itu berkenaan dengan kita ingin menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Jadi artinya kita melaksanakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw sabr. Ada 4 pilar. Ibarat orang itu kalau ujian, 4 ini harus masuk di dalam rapot kita ya. Beriman, berilmu yang menggerakkan amal. Iman karena ilmu, kan iman tanpa ilmu. Iman, bergerak, ilmu yang menggerakkan ibadah kita, ibadah soleh. Kemudian watawassaw bil haq, saling mengingatkan dalam hak. Apa itu hak? Semua yang berkenaan dengan ajaran-ajaran agama kita yang hak. Jadi harus belajar. Tanpa belajar nggak akan mungkin kita bisa menyampaikan hak kalau tidak punya dasar yang kuat. Dan watawassaw bis sabr. Ini dalam rangka ini ya, ayat ini ya.
Mari kita lihat suasana sebelumnya untuk menuju. Kita lihat ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ingatlah, pada hari kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa. Ini sudah levelnya sudah meningkat. Jadi bukan mengumpulkan sembarang orang, mengumpulkan orang-orang yang bertakwa ilar rahman, kepada ar-rahman, kepada Allah. Wafdah itu dengan kendaraan berkafilah, ya. Saya baca ini ya, ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah. Ya. Di dalam Quran ini, ya, saya perhatikan ada bermacam-macam orang masuk surga. Ya. Ada yang digiring saja, ya, berombongan. Ada yang dimasukkan, jadi dia tidak aktif, dia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ada yang dia sendiri yang masuk, ya, dia sendiri yang masuk, ya. Ada yang didekatkan surga itu kepadanya, pakai garbarata katanya. Ada yang dikumpulkan dalam satu kafilah. Luar biasa sebenarnya kalau kita perhatikan, ya. Maka kita merasa sayang kepada istri, kepada anak, ya, untuk sama-sama nanti masuk surga. Jangan sampai terhindar, jangan sampai kita masuk ke dalam yang berlawanan. Oleh sebab itu, pada istri, anak-anak kita digiring sholat, ya. Kepada istri kita, ada yang berpendapat di rumah saja. Benar, kalaupun pergi ke masjid tidak apa-apa. Tapi di rumah dia sudah siap. Begitu mau sholat takbir itu, dia sudah siap seperti sama dengan kita. Bukan posisinya tuh tidur dulu, tidur nanti baru bangun. Dia tuh siap sholat sama dengan kita. Begitu azan, begitu qomat, dia dengar juga di rumah, dia sembahyang bersama-sama. Itu yang dimaksud itu, ya. Jadi dia bagiannya sama dengan kita. Nah, kita lanjutkan. Dan kami menggiring orang-orang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Itu selalu Al-Quran itu begitu. Jadi Al-Quran itu selalu posisi ekstrim kanan katakanlah, selalu ekstrim positif dan ekstrim negatif. Kalau ekstrim negatif, kalau itu jelas tidak perlu lagi dikaji, ya. Misalnya ini, dan kami menggiring orang-orang ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Yang tadi masuk surga dikumpulkan, ya, dikumpulkan bersama-sama, gitu, dengan bahasa yang nahsyurul muttaqin, dikumpulkan dalam berkapilah-kapilah. Nah, kalau ini wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda. Sedang kita nggak perlu menerjemahkannya untuk memahaminya, walaupun itu sisi kanan dan sisi kiri. Berbeda dengan di dalam surah Yunus kemarin, ya.
dalam surah Yunus kemarin, kita harus melakukan langkah-langkah analisa menidakkan, karena ayat tersebut berlawanan gitu ya. Saya cocokkan kemarin tuh gitu ya. Ini di dalam yang positif, innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh akan diberi petunjuk dari Tuhannya karena keimanannya. Sebaliknya, orang masuk neraka ada penjelasan, innalladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berjumpa dengan kami, dengan Allah. Dan kalau ana dalam Quran, kalau ana itu bisa bersama-sama, artinya bisa malaikat sama-sama. Tapi kalau ana, Tuhan menunjukkan anak kami, nah itu artinya Allah menunjukkan kebesarannya ya. Seperti kata kita kan, menurut kami, nah, walaupun saya itu berpendapat bahwa misalnya menurut kami, ya, itu menunjukkan kebesarannya. Nah itu tidak ingin bertemu dengan Allah sebenarnya. Jadi kalau dibalik, sesungguhnya orang yang ingin ketemu dengan kami, nah, caranya dibalik supaya jelas ya bahwa itu kategori yang ke arah positif. Waradu bil hayatid dunya, waradu bil hayatid dunya. Oh, orang ini dia senang dengan kehidupan dunia, redo. Dibalik, dia tidak redo dengan kehidupan dunia ini. Dia tidak senang dengan kehidupan ini. Dalam arti dia menganggap kehidupan ini sementara, ya kan gitu. Bukan yang ridho pada kehidupan dunia ini. Dia senang sekali, dia seolah-olah akan selamanya. Nah itu dibalik gitu. Dua sudah jolek ya. Wa ta'aman ya. Dia merasa tentram. Wa ta'ma'unnu ya, wa ta'ma'unnu biha. Dia merasa tenang. Jadi kita balik, nggak merasa tenang kita di dunia ini, gelisah selalu ya, capek selalu gitu ya. Nomor 4, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang terhadap ayat-ayat Al-Quran itu lalai. Jadi dibalik, yang tidak lalai terhadap 4 itu persyaratan. Nah itu yang kita bahas kemarin ya. Sekarang kita bahas yang selanjutnya. Dia dipanggil sudah orang yang bertakwa gitu ya. Jadi perasaan kasih sayang itu yang ditumbuhkan di dalam diri kita ya, sehingga apapun kita lakukan untuk orang banyak, apapun kita lakukan orang banyak, kita punya harta, kita berinfak sebanyak-banyaknya ya. Nanti kita lihat perjalanan infak itu, saya sudah susun ini. Infak itu sampai 7 tingkat. Infak itu 7 tingkat ya. Sampai 7 tingkat. Ibaratnya kalau yang paling tinggi itu, kalau dia punya rumah 2 ya, dia jual rumah 2, satunya itu balapan, cukuplah 1 lah, anak-anak sudah ada semua, sudah tidak perlu, insya Allah sudah terjamin lah. Rumah 2 ini untuk apalah, 1 lah dia wakafkan, 1 lah diinfakkan, nah gitu sampai tingkat seperti itu. Nanti kita lihat tahap-tahapnya. Nggak mungkin orang melompat langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nggak mungkin. Bertahap-tahap, tahap ya. Nah kasih sayang itu yang kita lanjutkan ya. Fa innama
yassarnahu bilisanika. Nah, ini kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi rasa kasih sayang itu saking ini tinggi, rasa kasih sayang ini tinggi dicontohkan kepada Rasulullah. Gitu. Kalau kita melihat ayat itu misalnya ini diajak Rasulullah SAW itu bicara, itu tinggi itu, ya tinggi, tidak mudah dicapai, gitu, ya. Fa inna ma yassarnahu bilisanika, maka sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipahami dengan bahasa Arabmu. Nah, itu terkait dengan rasa kasih sayang yang akan dimasukkan di dalam hati kita itu berat. Ya, kalau digandeng dengan Rasulullah SAW, ya. Jadi tidak lain rasa kasih sayang itu tumbuh dari setelah kita memahami Quran. Setelah kita memahami Quran, tapi jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Ya. Allah tuh mempunyai dua cara. Pertama, segala kebaikan tuh diilhamkan. Kita tidak tahu sebenarnya dasarnya apa ya. Diilhamkan dalam hati kita, digerakkan hati kita. Ilham. Ilmu belum ada ilmu. Ya, tapi nanti ditemukan oleh Allah Subhanahu. Oh, ini maksudnya ayat itu, ya. Berarti kita bersyukur sudah melaksanakan itu karena ilham yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan diberitahu ilmunya itu nanti. Diberitahu dulu ilmunya baru dilaksanakan. Bisa saja ilmunya tinggi, ya, tapi belum dilaksanakan. Ya, seperti kita inilah. Kita rasanya lumayan lah, sudah berapa tahun nih? Bertahun-tahun tausiah ini. Dan tiap kali tausiah itu nggak pernah, bayangkan saja, tidak pernah materi yang sama. Paling tidak ulang nambah ya. Selama bertahun-tahun. Berarti kalau kita recall, kita kumpulan ke semuanya sudah banyak sebetulnya, ya. Oleh sebab itu dengan adanya teknologi baru ini kita bersyukur, kita rekam, ya. Kita biar aja, kemudian yang sudah lama-lama kita masukkan dalam YouTube, ya. Lihat di YouTube Mahlani mengkaji, ya, sudah berapa puluh sudah, nanti 40 lagi, ya. Sebelum puasa tadi kita sudah selesaikan, alhamdulillah, ya. Sisanya kita nanti kita selesaikan, kita sudah masuk, subhanallah, ya. Nah, kita masukkan di dalam YouTube, insyaallah nanti kita. Jadi bapak-bapak yang menerima kiriman WA tidak perlu lagi nanti tidak memberati, ya. Kita lanjutkan. Litubasyira bihi, agar kamu memberi kabar gembira dengannya, ya, kepada muttaqin, kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa. Ini sudah kelasnya naik nih. Makanya Al-Quran itu kalau kita teliti, ya, itu bergerak naik gitu, ya. Bergerak naik. Lihat materi itu bergerak naik, ya. Saya sudah sampaikan contoh saja. Bahasa Al-Quran, namanya Al-Quran, yang berarti itu Al-Quran, satu Al-Quran, ya. Kemudian Al-Kitab, Al-Furqan, ya. Ar-Ruh, ya. Al-Huda, ya. Al-Hadis, Ar-Ruh, Al-Bayyinah, ya. Itu Quran semua, tapi dia punya maksud. Nah, bayangkan setiap itu punya maksud tertentu. Jadi begitu kita baca Quran,
kita ketemu kata-kata itu sudah ada di dalam referensi otak kita, ini bicara itu. Oh, ini bicara seperti itu. Ya, bayangkan. Jadi mudah-mudahan sedikit demi sedikit saya sampaikan itu karena itu berdasarkan pengetahuan dan penemuan. Coba bayangkan baca Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lama-lama saya terpikir ya, itu kalau ayat Quran kata-katanya itu panjang sampai 6 harakat, pasti ini penting ini. Belum begitu. Dari perkataan, dari pengalaman itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini penting katanya. Betul, setelah kata itu betul. Lama-lama ketemu rumusnya itu. Jadi katakanlah menafsirkan Al-Quran dengan ilmu qori. Menafsirkan Al-Quran dengan ilmu membaca Quran, ya. Padahal tidak ada hubungannya, ya, tidak ada hubungan dekat dalam arti kecuali membaca yang benar. Kalau belajar tajwid dan sebagainya itu membaca benar, ya. Tapi lama-lama ketemu seperti ini. Ada di sini, ya. Nah, kita lanjut. Memberi kabar gembira kepada orang yang takwa, wa tunzira bihi, ya, dan beri peringatan dengannya bagi kaum yang membangkang. Biasa itu, ya. Jadi kalau kita baca Quran ya seperti yang saya jelaskan tadi, jadi 2 cara. Kalau dia mudah dimengerti ya nggak usah dipahamkan. Kalau dia seperti tadi ada 4 tuh, ada 4 persyaratan. Ada 4 persyaratan juga bisa persyaratan orang masuk neraka. Ada 4 persyaratan yang membuat orang masuk neraka. Ya. 1, tidak ingin berjumpa dengan Allah. Kemudian merasa senang dengan kehidupan dunia ini. Ya. Kemudian tenteram dia, senang dia. Kemudian dia mengabaikan Quran. Ada 4 itu. Jadi dari 4 itu kita bisa pahami 4 persyaratan orang masuk neraka. 4 persyaratan orang bisa masuk surga, gitu ya. Nah, dilanjutkan lagi. Ini lebih jauh perjalanannya, pemahaman ini lebih jauh. Wa kam ahlakna qablahum min qura. Berapa banyak telah kami binasakan sebelum mereka, umat-umat sebelum mereka, gitu. Hal tuhissu minhum, apakah kamu Muhammad di antara mereka, min ahadin, dari seseorang, atau kamu mendengar, au tasma'u lahum rikza, ya. Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka? Ini masalah yang gaib, ya. Nabi Muhammad itu banyak di dalam Quran ini. Apakah kamu sudah bicara dengan nabi-nabi sebelummu, gitu? Nah, itu gaib, ya, masalah Nabi Muhammad SAW yang bisa berhubungan dengan yang wallahu alam. Itu kalau Al-Quran sudah menjelaskan, ya, penjelaskan berapa banyak yang telah kami binasakan, kaum Samud, ya, Firaun dan sebagainya, gitu, sebelum mereka. Adakah kau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka? Ini raib, ya.
Berarti ayat tadi supaya kita timbul dalam hati kita kasih sayang itu berat, lama, ya. Kalau sudah timbul kasih sayang seperti itu, maka mudah berkorban untuk orang itu mudah. Ada ilmu kita korbankan, kita ajarkan, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan serius, ya. Karena kita merasa sayang yang timbul. Kalau kita ada harta, kita korbankan. Kadang-kadang tidak terpikir orang seperti itu, ya. Kalau ada segala hal yang di dalam diri kita, nah itu di-trigger oleh ayat Al-Quran di dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Khusus surah Al-Qasas ayat 29, 77, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang populer sekali. Ayat ini sangat populer. Dulu hafalan saya ini, ya. Wabtaghi fima ataqallah, dan carilah pada harta ataupun apa saja yang telah dianugerahkan kepadamu darul akhirah, untuk kepentingan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagian nasibmu di dunia ini. Jadi kalau kita berinfak sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupakan kehidupan kita di dunia ini. Sebenarnya ini cara saja. Kalau misalnya ini tidak ada kata seperti itu bisa merusak, ya, keseimbangan. Tapi karena ada wala tansa nasibaka minad dunya, ya. Nah, ini yang penting ini. Ayat selanjutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Bayangkan itu. Bayangkan itu. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Misal kita punya penghasilan, katakanlah dengan mudahnya, ya, kita dapat 2 juta sehari misalnya gitu. Sementara ada orang untuk dapat 100.000, dapat 50.000, beratnya kerjanya, bukan main. Nah, jadi kita merasa saya dapat 2 juta satu hari dengan enaknya saja, ya, itu mudah hatinya. Nah, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada engkau, ya, gitu kan? Misal kita belajar, ya, Allah menjadikan otak kita itu lumayanlah cerdasnya, sehingga mudah segala ilmu yang kita pelajari mudah. Begitu kita harus menyadari betapa baiknya Allah dengan kita. Maka kita akan berikan, ya, berikan yang sebaik mungkin sebagaimana Allah memberikan kebaikan kepada kita, ya. Saya kira sudah cukup, ya. Yang kedua ini nanti saya pertimbangkan untuk petunjuk yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta